Salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada saat ini tertulis dari Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, di sebuah rumah sakit kecil ada seorang dokter senior yang sangat dihormati. Ia dikenal bukan hanya karena kemampuannya, tetapi karena satu kebiasaan unik. Setiap kali tiba pagi-pagi, ia selalu datang lebih awal untuk mengecek seluruh ruangan. Suatu hari, seorang perawat baru memperhatikan satu hal aneh di ruang istirahat dokter. Ada sebuah kursi empuk yang sangat nyaman. Kursi yang biasanya diperebutkan para dokter jaga karena menjadi tempat yang paling enak untuk beristirahat. Tapi kursi itu selalu kosong. Tak pernah sekalipun terlihat dokter senior itu duduk di sana, padahal dialah yang paling sibuk. Perawat baru tahu akhirnya bertanya, "Dokter, kenapa Anda tidak pernah duduk di kursi itu? Bukankah Anda yang paling pantas beristirahat?" Dokter itu tersenyum dan berkata, "Saya tidak mau jadi orang yang paling nyaman, sementara saya memanggil orang lain untuk tetap bekerja keras. Saya mau mereka melihat bahwa pemimpin juga melayani." Kursi itu pun menjadi pengingat bagi semua yang bekerja di rumah sakit itu bahwa kemuliaan seorang pemimpin terletak pada pelayanannya, bukan pada fasilitas yang dinikmatinya. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan Yesus mengajarkan model kepemimpinan yang berbeda dari dunia. Dunia memandang jabatan sebagai kesempatan untuk dihormati, dilayani, dan mendapat kenyamanan. Tetapi Tuhan Yesus justru membalikkan semuanya itu. Ia datang bukan untuk dilayani. Ia tidak memilih kursi empuk yang sebenarnya layak ia duduki. Ia datang untuk melayani, ia turun menyentuh orang sakit, memeluk orang berdosa, dan memberikan waktunya bagi orang yang diabaikan dunia. Bahkan ia menyerahkan nyawanya. Puncak pelayanan adalah pengorbanan terbesar. Melalui ayat ini Tuhan Yesus menantang kita. Apakah kita sedang menunggu dilayani atau kita mau menjadi pribadi yang melayani? Di rumah, siapa yang bisa kita bantu hari ini tanpa diminta? Di pelayanan, apakah motivasi kita, posisi, atau kontribusi? Di pekerjaan, apakah kita memberikan teladan dengan kerendahan hati? Pelayanan bukan soal besar atau kecilnya tugas, tetapi hati di baliknya. Dan hati itu diteladankan sempurna oleh Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur padamu ya Tuhan atas berkat dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kami.
Kami telah mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Kami mohon berkati kami, jemaat Tuhan, beri kami kesehatan dan panjang umur, hikmat dan segala apa yang kami perlu, Tuhan yang mencukupkan. Lindungi dan jaga kami ya Bapa. Jauhkan kami daripada yang jahat, juga dari mara bahaya. Dan bagi jemaat Tuhan yang saat ini sakit atau dalam masa pemulihan, kami mohon ya Bapa, berikan kesembuhan dan kesehatan. Dan ampuni dosa-dosa kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.